Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex Napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Sampai detik ini ya, saya masih heran mengapa ada sekelompok orang yang gemar sekali bicara soal agama, namun justru sering menyebarkan berita bohong. Apalagi ya, jika berita bohong tersebut ini dibumbui pakai narasi-narasi agama, ya malah makin semangatlah mereka. Ya, maksudnya semangat dalam menyebarkan berita bohongnya. Ya, mungkin masih ada yang belum percaya ya, jika suatu berita bohong atau hoax ini dikatakan secara berulang-ulang, maka kebohongan itu bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran. Ya, dalam sebuah autobiografi Adolf Hitler ya, pernah menuliskan, jika kebohongan diulangi secara terus-menerus, maka pikiran manusia akan mempercayainya. Dan ini tentu sangat-sangat berbahaya bagi kita semua, benar gak? Berbahaya karena apa ya? Karena kebohongan itu pun akhirnya bisa diterima sebagai suatu kebenaran. Nah, pengulangan semacam ini bisa dikatakan sebagai metode hipnosis. Jadi apa yang diulangi secara terus-menerus itu akan terukir pada diri seseorang. Dan akhirnya apa? Akhirnya semua itu pun akan menyebabkan ilusi dalam kehidupan seseorang. Tentu ini sangat berbahaya sekali, benar gak? Nah, mungkin metode inilah yang sedang banyak diterapkan oleh gerombolan oposan dan kelompok kadrun di Indonesia. Memang parah sekali mereka ini dalam menyebarkan berita hoax di banyak media sosial. Nah, tapi baiklah, dalam kesempatan Okidum kali ini ya, saya akan membahas mengenai kebohongan yang ada di podcast mantan pecatan komisaris BUMN. Nah, siapakah dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Refli Harun. Ya, masih ada yang ingat gak dengan nama Rizal Afif? Dia ini adalah mantan napi yang sempat podcast di channel YouTube Refli Harun beberapa waktu yang lalu. Ya, saat itu Rizal Afif ini sempat mengaku sebagai mantan napi teroris. Dalam podcast tersebut ya, Rizal Afif ini juga menyatakan pembelaannya terhadap Munarman dan juga Bahar Smith. Nah, ini kan luar biasa sekali parahnya, bener gak? Menurutnya ya, Munarman itu tidak terkait dengan ISIS dan Bahar Smith ini adalah sosok yang cinta kepada NKRI coba. Luar biasa sekali memang Rizal Afif ini. Dan ternyata ya belakangan ini terungkap bahwa Rizal Afif ini bukanlah mantan napi teroris seperti pengakuannya ketika di acara podcast bersama Refli Harun. Hal itu juga sudah dibenarkan oleh Kalapas Gunung Sindur. Dijelaskan bahwa Rizal Afif ini bukanlah mantan napi teroris. Jadi dari sini sudah jelas ya. Nah, hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari video Rizal Afif yang viral di banyak media sosial. Rizal Afif yang sekarang menjadi tahanan karena telah menjadi tersangka sebagai kasus penculikan 12 anak ya, ini mengaku bahwa dirinya memang bukanlah ex-napiter atau narapidana teroris. Ya, silakan saja nanti video keterangan dari Rizal Afif ini bisa disimak di akhir video saya ini. Jadi dari bukti pengakuan video testimoni Rizal Afif yang beredar di banyak media sosial, maka sudah fix bahwa Rizal Afif ini telah mengakui apa yang disampaikan di podcast Refli Harun itu adalah bohong alias rekayasa. Dan parahnya, sebelumnya hal itu ternyata sudah diketahui oleh Refli Harun dan juga Bahar Smith, begitu menurut pengakuan dari Rizal Afif. Jadi sebenarnya ya, kasus Rizal Afif ini tidak akan melebar kemana-mana jika dia ini tidak pernah mengaku sebagai mantan napiter di acara podcast Refli Harun. Ya, tapi berhubung dia ini mengaku sebagai mantan napiter, maka dari situlah kemudian diselidiki kebenarannya seperti apa. Ada motif apa saja di balik pengakuan Rizal Afif ini sebagai ex-napiter di acara podcast bersama Refli Harun tersebut. Dan ternyata semuanya itu diduga ada skenario antara Rizal Afif, Bahar Smith, dan Refli Harun. Luar biasa sekali kan. Nah, kalau sudah begini kan, publik jadi banyak yang bertanya-tanya. Ada apakah di balik kebohongan ini semua? Benarkah Refli Harun ini terlibat sebagai sutradara di balik kebohongan Rizal Afif? Dan benarkah Refli Harun ini memberikan uang sebesar 7 juta rupiah kepada Rizal Afif? Ya, kalau benar, apakah uang itu kemudian diberikan secara tunai atau diberikan lewat transfer?
Nah, kalau melalui transfer, apakah langsung ditransfer sebesar 7 juta rupiah atau jangan-jangan bayarnya ini nyicil? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Ya, tapi baiklah, mari kita bahas semuanya. Tapi sebelum saya membahas ini semua ya, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak buat yang sudah berkenan untuk mengklik dan like video ini. Ya, sekali lagi terima kasih juga atas supportnya selama ini. Nah, jujur saja ya, dari kebohongan Rizal Afiff di acara podcast Refly Harun, saya meyakini bahwa memang ada dugaan skenario atau settingan di antara mereka. Mengapa saya katakan demikian? Karena Rizal Afiff sendiri pernah mengaku dikenalkan dengan banyak tokoh oleh Bahar Smith ketika masih berada di dalam tahanan Lapas Gunung Sindur. Nah, salah satu tokoh yang dikenalkan kepada Rizal Afiff adalah Refly Harun. Luar biasa sekali kan? Jadi ceritanya itu begini, perkenalan itu berlangsung ketika Refly Harun ini sedang membesuk Bahar Smith di Lapas Gunung Sindur. Dan Refly Harun pun juga mengaku bahwa dirinya memang pernah berkunjung ke Lapas Gunung Sindur untuk membesuk Bahar Smith. Nah, hal itu bisa dicek kok melalui channel YouTube Refly Harun saat berbincang bersama dengan Ustadz yang bernama Dewa Putu. Nah, terus siapakah Ustadz Dewa Putu ini? Jadi, dia ini juga yang mengaku bahwasanya telah memperkenalkan Rizal Afiff dengan Refly Harun dan sekaligus telah mengantarkan Rizal Afiff untuk podcast bersama dengan Refly Harun. Nah, jadi sebelum Rizal Afiff ini diundang di acara podcast Refly Harun ya, keduanya ini ternyata juga sudah pernah bertemu di Lapas Gunung Sindur dan diduga telah menyiapkan skenario untuk acara podcast ketika Rizal Afiff ini keluar dari tahanan. Dan ternyata memang benar, setelah keluar dari tahanan Gunung Sindur ya, Rizal Afiff pun ini diundang di acara podcast Refly Harun coba. Luar biasa sekali kan? Nah, melalui podcast itulah Rizal Afiff ini kemudian mengaku sebagai ex-napiter atau narapidana teroris. Bahkan dia juga memberikan keterangan yang membela Munarman dan juga Bahar Smith. Luar biasa sekali kan? Ya, tapi sayang ternyata video podcastnya itu sekarang sudah di-unpublish oleh Refly Harun coba. Nah, pertanyaan banyak orang, kenapa videonya itu kemudian di-unpublish? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, Refly Harun ini bisa saja sih mengaku dia tidak tahu bahwa Rizal Afiff ini ternyata bukanlah napiter atau narapidana teroris. Tapi logikanya sebelum mengajak orang lain untuk podcast ya, harusnya kan dia ini melakukan filtrasi terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu. Apalagi orang yang diundang podcast ini adalah mantan napi, yang mana dia ini sekarang menjadi tersangka lagi dalam kasus penculikan 12 anak. Nah, ini kan parah sekali, bener gak? Nah, kemudian pertanyaannya lagi, apakah sebelumnya Refly Harun ini tidak pernah bertanya kepada Bahar Smith soal Rizal Afiff ini? Apakah benar Rizal Afiff adalah mantan napi teroris? Atau jangan-jangan memang sudah ada skenario yang dipersiapkan oleh mereka? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Ya, memang sih Refly Harun ini sudah membantah terkait adanya settingan kebohongan Rizal Afiff di acara podcast tersebut. Alasannya podcastnya itu tanpa teks dan dilakukan secara live streaming, begitu menurutnya. Jadi menurutnya ini tidak mungkin lah kalau itu disetting. Ya, tapi apakah kalau tanpa teks kemudian ini bisa disebut tanpa ada settingan? Kan belum tentu, bener gak? Ya, bisa saja settingannya itu sebelum acara podcast dimulai. Kalau yang namanya mau podcast ya, tidak mungkinlah kemudian ujuk-ujuk langsung podcast begitu saja, bener gak? Ya, pasti ada persiapannya lah. Apalagi orang yang mau diajak podcast ini mantan napi. Ya, sekedar informasi saja, Rizal Afiff terakhir keluar dari Lapas Gunung Sindur pada Januari 2022 dan dia dihukum itu karena terkait dengan kasus penipuan atau dijerat dengan pasal 378 KUHP. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, jadi setelah keluar dari tahanan, kemudian Rizal Afiff ini diundang di acara podcast Refly Harun dengan mengaku sebagai mantan napiter untuk membela Munarman dan Bahar Smith. Luar biasa sekali kan? Nah, yang terakhir ini adalah soal uang sebesar 7 juta rupiah yang telah diberikan oleh Refly Harun kepada Rizal Afiff. Nah, pertanyaannya, benarkah Rizal Afiff ini diberi uang sebanyak 7 juta rupiah? Ya, kalau menurut saya, hal itu tentu sangat logis sekali. Karena apa? Karena hal ini bukan rahasia umum lagi kok. Di mana-mana narasumber yang diundang di acara podcast itu, ya pasti dibayar lah. Lawang saya ketika menjadi narsum Zoom meeting saja, dibayar kok. Masa ini jadi narsum di acara podcast YouTube tidak dibayar coba. Ya, tapi kalau Refly Harun mengaku bahwasanya dia membantah tidak pernah memberikan uang tersebut ya itu silakan saja, itu hak dia.
Ya, tapi yang jelas Rizal Afiff ini sudah mengaku melalui video yang viral itu bahwa dirinya ini telah dibayar sebesar 7 juta rupiah oleh Refy Harun untuk acara podcast. Jadi sekarang ini tinggal pendapat masyarakat saja gimana? Percaya nggak kalau Rizal Afiff ini tidak dibayar? Ya jujur saja ya, kalau saya sih gak percaya sama sekali. Ya kalau saya gak dibayar, ya terus ngapain coba saya harus datang ke sana? Ya mending bikin konten sendiri saja, bener gak? Nah yang menarik juga ini soal pengakuan dari Ustadz Dewa Putu. Jadi kemarin ini Refy Harun mengundang Ustadz yang bernama Dewa Putu. Ustadz ini juga mengaku telah mengenalkan Refy Harun dengan Rizal Afiff. Dan dia juga mengaku tahu Rizal Afiff sebagai napi teroris. Ya dari pengakuan Rizal Afiff itu sendiri saat masih di lapas Gunung Sindur. Nah yang menjadi pertanyaan lagi adalah mengapa Dewa Putu ini juga tidak tahu bahwasanya Rizal Afiff ini bukanlah napi teroris. Kan itu pertanyaannya. Yang jelas ya dalam kasus hoax di acara podcast Refy Harun ini, pihak kepolisian ini setidaknya telah mengantongi 1 alat bukti dari video kesaksian Rizal Afiff. Nah, tinggal 1 bukti lagi, maka Refy Harun ini bisa dijerat hukum. Ya, kita lihat saja bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Saya Rizal Afiff, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur. Ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refy Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refy Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refy Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS. Itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refy Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan ini. Terima kasih.